Pernahkah kalian mendengar istilah perang puputan, perang habis-habisan antara rakyat Bali menghadapi Belanda? Salah satu tokoh pemimpin dalam perang tersebut adalah I Gusti Ketut Jelantik. Mungkin menjadi nama yang kurang populer dibandingkan dengan nama-nama pahlawan nasional lainnya. Tahun 1841 terjadi kesepakatan antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan lokal di Bali. Belanda berhasil mendapatkan persetujuan beberapa kerajaan di Bali untuk menghapus hukum adat Tawan Karang. Tawan Karang adalah hukum adat Bali untuk menguasai seluruh kapal yang karam di pesisir Bali. Kesepakatan ini ternyata ditantang oleh sebagian besar masyarakat Bali, terutama oleh kerajaan Buleleng. I Gusti Ketut Jelantik Patih Kerajaan Buleleng mengancam Belanda untuk menghapus perjanjian mengenai Tawan Karang. Masih adanya pihak yang menolak kesepakatan tersebut memberikan alasan bagi Belanda untuk menyerang Bali. Dalam hal ini, I Gusti Ketut Jelantik tetap pada pendirinya, yaitu lebih memilih jalur perang daripada harus mengikuti kesepakatan dengan Belanda. Pertempuran antara masyarakat Bali dan Belanda baru terjadi pada tahun 1846. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Bali I yang melibatkan puluhan ribu prajurit di pihak Belanda, melibatkan sekitar 1.280 prajurit dan 23 kapal perang. Sedangkan di pihak Bali, dalam hal ini Buleleng dan Karangasem melibatkan lebih dari 10.000 prajurit. Perang Bali menghasilkan kekalahan pada pihak Buleleng. Istana Buleleng berhasil dikuasai Belanda, sehingga I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng harus melarikan diri ke daerah Jagaraka. Saat di Jagaraka, Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantik bersembunyi di benteng-benteng pertahanan yang ia bangun bersama prajuritnya sebagai pusat kekuatan militernya. Belanda yang belum puas hanya dengan menguasai istana Buleleng, kemudian terus mengejar Ketut Jelantik dan Raja hingga Jagaraka. Perang Bali II meletus di Jagaraka pada tahun 1848. I Gusti Ketut Jelantik kali ini memimpin 16.000 prajurit Bali, termasuk 1.500 prajurit bersenjata api. Sementara Belanda berjumlah 2.400 prajurit, termasuk prajurit kerajaan lokal yang berhasil diperdaya Belanda. Dalam Perang Bali II atau Perang Jagaraka, masyarakat Bali mampu memukul mundur Belanda. Tercatat 800 prajurit Belanda tewas dan sisanya melarikan diri dengan kapal. Kekalahan pada Perang Jagaraka memaksa pihak Belanda mengganti panglima militernya. Dalam waktu setahun, Belanda menyusun kembali pasukannya untuk menyerang Bali. Namun kali ini dengan kekuatan yang sangat besar, yaitu 5.000 prajurit terlatih, 3.000 prajurit laut, dan 100 kapal. Perang tahun 1849, Belanda kembali menyerang wilayah Jagaraka. Perang ini dikenal dengan nama Perang Bali III. Masyarakat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik dengan gagah berani menunggu dan siap menghadapi armada Belanda. Kali ini Belanda jauh lebih taktis dan berpengalaman dalam menyusun strategi perang. Akhirnya Buleleng jatuh ke tangan Belanda, namun I Gusti Ketut Jelantik berhasil lolos dan melarikan diri ke Karangasem. I Gusti Ketut Jelantik akhirnya tewas dalam penyergapan yang dilakukan oleh pasukan Lombok. Jasa beliau dalam melawan Belanda menjadi alasan pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional. Keberanian I Gusti Ketut Jelantik menjaga dan mempertahankan kearifan lokal negaranya walaupun harus berhadapan dengan pihak yang jauh lebih kuat merupakan implementasi dari semangat patriotisme dan tanggung jawab bernegara.